Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rahmat Permana dengan NIM 2006045 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya. Dengan skripsi yang berjudul Penggunaan Model Contextual Teaching and Learning atau CTL untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi perkembangan teknologi transportasi pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Dengan pembimbing yang pertama yaitu Bapak Dr. Asep Samsudin, SPD MPD, dan pembimbing yang kedua Ibu Dr. Yan Dwi Puspita MPD. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya menjadi dasar dalam mempelajari suatu materi. Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan pengetahuan siswa sesuai dengan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitar. Sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Pemahaman merupakan keterampilan berpikir yang harus dimiliki siswa, yaitu kemampuan menjelaskan atau menguraikan materi dengan bahasanya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa meliputi tujuan, guru, siswa, kegiatan, suasana evaluasi, serta bahan dan alat evaluasi. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai simbol kebanggaan dan alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di SD harus menarik, terutama dengan penerapan model pembelajaran yang sesuai, seperti contextual teaching and learning yang menghubungkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CTL dapat membantu siswa memahami konsep materi bahasa Indonesia, meningkatkan pemahaman, serta minat belajar mereka. Rumusan masalah, apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep perkembangan teknologi transportasi pada siswa kelas 3 SD melalui penerapan model Contextual Teaching and Learning atau CTL? Kedua, bagaimana kesulitan siswa terhadap penggunaan model Contextual Teaching and Learning atau CTL untuk meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi transportasi pada siswa kelas 3 SD? Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan model Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi transportasi pada siswa kelas 3 SD? Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep perkembangan teknologi transportasi pada siswa kelas 3 SD melalui penerapan model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kesulitan siswa terhadap penggunaan model Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi transportasi pada siswa kelas 3 SD. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam menggunakan model Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep perkembangan teknologi transportasi pada siswa kelas 3 SD. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini membuktikan bahwa model Contextual Teaching and Learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan minat siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Hasilnya memberikan kontribusi keilmuan dalam pendidikan dan dapat dijadikan referensi serta pertimbangan bagi penelitian sejenis di masa depan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi guru. Penelitian ini membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang kedua, ada manfaat praktis bagi siswa. Model CTL meningkatkan minat, tanggung jawab, motivasi, dan hasil belajar siswa. Selain itu, siswa menjadi lebih kritis dan kreatif dalam menyerap informasi. Yang kedua, selanjutnya ke bab 2, kajian teori. Model Contextual Teaching and Learning menurut Lestari tahun 2023. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning adalah suatu model pembelajaran yang membantu guru dan siswa
dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang menghasilkan dan bermakna. Konsep kerjasama antara guru dan siswa dalam mengaitkan dan menghubungkan materi pelajaran akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pemahaman konsep. Menurut Zakia dan Tatang tahun 2020 menyebutkan bahwa pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menguasai suatu konsep atau materi yang terindikasi dalam ranah kognitif, dan dengan memahami suatu konsep siswa dapat mengetahui, menjelaskan, mendeskripsikan, membandingkan, membedakan, dan menggolongkan. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia menurut Ali tahun 2020 menyatakan bahwa bahasa Indonesia di SD merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia sendiri memiliki tujuan yang tidak berbeda dengan tujuan pembelajaran yang lain, yakni untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sikap. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran kontekstual teaching and learning, yaitu pertama kegiatan persepsi, kedua pemodelan atau modeling, ketiga konstruktivisme, 4 inquiry, 5 masyarakat belajar, 6 penilaian nyata, 7 bertanya, 8 refleksi, 9 pemberian umpan balik. Selanjutnya ke bab 3. Metode penelitian ini menggunakan mixed method. Adapun desain yang digunakan adalah explanatory sequential design, yaitu untuk mengumpulkan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek, siswa kelas 3 dengan berjumlah 15 orang, 8 laki-laki dan 7 perempuan. Lokasi berada di salah satu SD di daerah Soreang. Selanjutnya, instrumen penelitian terdiri dari instrumen tes, yaitu lembar tes. Yang kedua, instrumen non-tes, yaitu terdiri dari lembar angket siswa dan lembar wawancara guru. Selanjutnya menuju ke bab 4. Pertama, 1. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep. Jumlah siswa pretest 15, posttest 15. Rata-rata pretest 58, rata-rata posttest 80. Uji normalitas 0,16 yang tidak normal. Uji normal posttest 0,129 atau normal. Uji Wiksosan pretest dan posttest hasilnya sigma 0,001. Ngen pretest dan posttest 0,52 atau tinggi. Yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning, materi perkembangan teknologi transportasi. Penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 3 SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil angket, sebagian besar siswa merespon positif pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menggunakan alat belajar dan LKPD terbukti membantu siswa dalam memahami materi. Namun, terdapat kesulitan yang dialami siswa, terutama ketika pembelajaran tidak menggunakan benda-benda konkret, serta siswa yang masih merasa takut untuk mengungkapkan gagasannya saat ditanya atau saat presentasi kelompok. Ketiga, kendala guru dalam menggunakan model kontekstual teaching and learning, materi perkembangan teknologi transportasi. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning menghadapi beberapa kendala. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber belajar, sarana, dan prasarana yang kurang memadai, serta kurikulum yang sering berubah-ubah. Selain itu, proses pembelajaran dengan model CTL juga membutuhkan waktu lebih lama, dan siswa sering mengalami kesulitan dan dalam memahami konsep karena perbedaan kemampuan inisiatif dan kreativitas. Guru harus mengatasi masalah ini dengan manajemen kelas yang baik,
mempersiapkan media pembelajaran sendiri, dan mendorong siswa untuk menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya maju ke bab 5. Yang pertama, model pembelajaran CTL dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 3 sekolah dasar. Hal tersebut terlihat dari skor rata-rata Engage yang menunjukkan nilai 0,52 dan merapat pada interpretasi sedang. Selain itu, hasil rata-rata tes pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan dan yang signifikan. Peningkatan tersebut terjadi karena pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut terlihat dari perolehan skor observasi guru pada dua pertemuan pertama, yang masing-masing berada pada interpretasi yang sangat baik dengan persentase 90% pada pertemuan pertama dan 99% pada pertemuan kedua. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa model CTL efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 3 sekolah dasar. Terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Dari hasil angket respon siswa, merasa pembelajaran bahasa Indonesia menarik dan menyenangkan. Dengan 80% menyetujui hal tersebut. Sebagian besar juga mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari atau 86% dan merasa alat belajar beserta RKBD membantu belajar mereka. Namun, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan, terutama saat tidak ada benda konkret dan merasa takut mengungkapkan gagasan. Ketiga, kendala yang dihadapi guru dalam penerapan kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pada materi perkembangan teknologi transportasi meliputi kesulitan merancang konteks pembelajaran yang relevan akibat keterbatasan waktu dan sumber daya. Guru juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, serta kurangnya fasilitas dan alat peraga yang memadai. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk pelatihan lebih lanjut agar guru dapat menerapkan model CTL dengan lebih efektif. Meskipun demikian, respon guru terhadap penggunaan model ini tetap positif, menunjukkan potensi untuk meningkatkan pemahaman siswa jika kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Sekian presentasi hasil skripsi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.